Benarkah kitab suci Halo, menenten kapada salam keselamatan? sehat. Benarkah kitab suci menuntun kepada keselamatan? Mengapa masih banyak orang yang belum percaya Yesus, padahal mereka juga membaca kitab suci yang sama? Nah, ini katanya dengan topik MTPJ ya, yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Nah, kitab suci apa yang dimaksud oleh Paulus? Karena waktu itu kitab Perjanjian Baru belum semuanya ditulis pada saat Paulus menulis surat 2 Timotius ini ya. Kitab 2 Timotius ditulis sekitar tahun 67. Matius saja sekitar 60, Markus sekitar 60 juga, seperti juga Lukas. Ya tentunya zaman dulu beda dengan sekarang ya. Pada saat itu mungkin belum banyak kitab yang beredar karena percetakan masih belum ada, saudara. Sedangkan Yohanes lebih baru lagi, ditulis sekitar 80 sampai 95 Masehi. Jadi kitab 2 Timotius lebih dulu ditulis daripada kitab Yohanes. Jadi kitab suci yang dimaksud Paulus yang paling mungkin adalah kitab Perjanjian Lama atau Tanakh, saudara. Kemudian pertanyaannya, tepatkah jika dikatakan kitab suci menuntun seseorang kepada keselamatan? Bagaimana kitab suci Perjanjian Lama menuntun seseorang, yang dalam hal ini Timotius, kepada keselamatan? Nah, kita lihat apa yang ditulis Paulus, saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 bunyinya seperti ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, Paulus tidak langsung menulis kitab suci menuntun seseorang kepada keselamatan, namun kitab suci yang dapat memberi hikmat dan seterusnya. Dan hikmat inilah yang menuntun kepada keselamatan. Dan dengan hikmat inilah seseorang beriman kepada Kristus Yesus. Jadi seseorang yang membaca kitab suci bisa memperoleh hikmat, bisa juga tidak, saudara. Buktinya masih banyak orang Yahudi yang belum beriman kepada Kristus Yesus, padahal kitab sucinya sama, yaitu Tanakh. Nah, menurut saya kalimat yang tepat adalah kitab suci dapat menuntun seseorang kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Artinya kitab suci itu salah satu jalan untuk orang beriman kepada Kristus Yesus. Kitab suci adalah salah satu jalan untuk mengenal. Tapi tidak semua orang yang membaca bisa mengenal Kristus Yesus. Nah, sebenarnya judul perikop bacaan tadi itu adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, saudara. Nah, ini sebenarnya adalah bicara tentang praktek dan teori. Ya, praktek yang dimaksud adalah kenyataan, saudara. Seringkali ketika seseorang mengalami penganiayaan, pencobaan, menghadapi hidup yang berat, ya, itu biasanya kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita semakin mengenal betapa Yesus Kristus adalah benar-benar juru selamat yang benar. Kita bisa mengenal melalui kehidupan kita yang seringkali tidak mudah, yang seringkali harus melewati ujian-ujian. Nah, ini sebenarnya seperti seorang olahragawan, saudara ya. Waktu kita berlatih, kita bersakit-sakit untuk melatih otot-otot kita menjadi kuat. Ya. Tapi kita juga bisa mengenal Yesus Kristus melalui pembacaan kitab suci yang begitu amazing, saudara. Kitab suci kalau kita perhatikan adalah kitab suci yang akurat sekali, tapi tentunya harus diterangi oleh Roh Kudus. Atau kita juga bisa mengenal Kristus Yesus melalui khotbah, melalui pengalaman hidup orang lain dan lain-lain. Jadi membaca kitab suci adalah salah satu cara untuk mengenal Kristus Yesus
oleh iman supaya kita semakin terang melihat keselamatan dari Tuhan. Cara lain Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan langsung secara pribadi. Ini juga terjadi pada orang-orang ya. Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada orang lain, kepada orang-orang tertentu yang dia mau. Ya seperti Paulus juga ya. Tuhan Yesus sendiri datang langsung menemui Paulus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.